Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat kelak. Seorang perempuan ada kalanya sudah menjadi sunnatullah yang berlaku bahwa perempuan itu jika kondisi mereka dalam keadaan sehat, setiap perempuan yang sudah baligh akan mengalami yang namanya haid. Haid adalah darah yang rutin keluar dari seorang perempuan, biasanya itu terjadi setiap bulan. Dan ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang haid itu adalah perempuan yang dalam keadaan sehat. Ketika seorang perempuan dalam keadaan haid, tentu ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid tersebut. Sebagaimana akan kita sampaikan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang dalam keadaan haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi thamaniyatu asya'a. Haram hukumnya bagi seorang perempuan yang haid itu melakukan 8 hal. As-salatu, yang pertama, seorang perempuan apabila berada pada masa haid, maka haram hukumnya melaksanakan sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa-puasa yang kami tinggalkan, tetapi kami tidak diperintahkan mengqadha salat yang kami tinggalkan. Hadis ini berkenaan dengan seorang perempuan yang haid. Seorang perempuan yang haid, selama masa haidnya, dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha atau membayar salat-salat yang ia tinggalkan. Sedangkan puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh seorang perempuan yang haid, maka wajib baginya untuk mengqadha atau membayar puasa-puasa yang ia tinggalkan. Yang kedua, as-saumu. Yang kedua adalah puasa. Puasa juga dilarang untuk seorang perempuan yang dalam keadaan haid. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran. Seorang perempuan yang dalam keadaan haid itu tidak diperbolehkan atau dilarang untuk membaca Al-Quran. Li hadisin, berdasarkan sebuah hadis, la taqra al-haid
walal junub syai'an minal Qur'an. Janganlah membaca oleh seorang perempuan yang haid dan seorang yang junub akan sesuatu pun dari Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi. Dalam keadaan haid dilarang membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, mashul mashab au hamluhu, menyentuh mashab Al-Quran dan memegangnya atau membawanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu sentuh Al-Qur'an itu kecuali dalam keadaan suci. Kemudian yang kelima, dukhulul masjid, masuk ke dalam masjid. La uhillal masjid li junubin walal haid. Tidak dihalalkan akan masjid itu bagi orang yang junub dan orang yang haid. Jadi juga tidak dibolehkan. Kemudian yang keenam, at-tawafu, tawaf, mengelilingi Ka'bah. Li'anna at-tawafa kas-sholati, karena sesungguhnya tawaf itu sama seperti sholat. Seorang yang perempuan yang dalam kondisi haid tidak dibenarkan ia melaksanakan tawaf. Kemudian yang ketujuh, al-wat'u, wate. Wate itu adalah hubungan suami istri, antara seorang istri dengan suaminya. Ketika seorang istri dalam keadaan haid, maka tidak dibenarkan melakukan hubungan suami istri, dan ini diharamkan hukumnya. Selanjutnya yang kedelapan, al-istimta'u baina surrati wa rukbati, bersenang-senang di antara pusat dan lutut. Sama seperti hampir mendekati hubungan suami istri. Seorang yang dalam keadaan haid juga tidak dibenarkan melakukan istimta di antara pusat dan lutut. Ini termasuk yang diharamkan. Jadi bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid itu ada 8 hal yang tidak boleh dilakukannya. Yang pertama sholat, kemudian yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat menyentuh Al-Quran dan memegangnya, yang kelima masuk ke dalam masjid, yang keenam tawaf, yang ketujuh melakukan hubungan suami istri, yang kedelapan hampir sama, yaitu bersenang-senang antara pusat dan lutut. Inilah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang dalam keadaan haid. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.